Monggo Pak, terakhir. Nanti sampai jam berapa Pak? Saya Pak ini. Oh sampai duhur, oke. Ya. Sebentar, Bapak. Jadi saya sekali hari ini kita mungkin keluarga super. Cuma terus terang saya sangat iri karena saya tidak bisa melewati proses yang membuat. Karena sebagian besar yang hadir di sini juga rata-rata dan juga besar-besar. Pertanyaan kami, apa ini yang bisa kami lakukan dalam posisi kami yang keluarganya sudah besar-besar dan kami juga kebanyakan termasuk golongan yang 80% tadi Bu. Yang berpikirnya sekolah, kemudian kerja gitu seperti itu. Nah sementara setelah dapat satu ilmu pada siang hari ini mau terbuka gitu. Tapi posisi kami sudah seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kami lakukan untuk anak kami yang masih SD, SMP, SMA agar mereka pun bisa mandiri dan bisa betul-betul dikembangkan potensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah juga ketemu dengan sebuah keluarga super. Dia suami istri dokter dan juga kepala rumah sakit. Dia membuat semacam eksperimen ke tiga anaknya. Jadi tiga anaknya disiapkan, satu disiapkan menjadi seorang dokter, satu disiapkan menjadi seorang bisnismen, dan satu disiapkan menjadi seorang budayawan. Dan ketiga-tiganya ternyata memang berhasil. Jadi dari kecil mereka sudah disiapkan seperti itu, bahkan seperti tadi Pak masalah doa. Beliau sampaikan bahwa setahun sekali ketika kami berhadapan dengan masalah, kami bawa seluruh anak kami umroh dan kami berdoa bersama. Dan berdoa bersama di sana. Dan ternyata memang betul sampai besar seperti itu. Itu mungkin KIS, tapi saya berpikir bahwa rasanya juga kenapa tidak? Kalau beliau bisa seperti itu, tentu hal itu pun juga bisa di dalam yang lain. Cuma masalahnya apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali kira-kira anak ini potensinya ini sehingga ya harus dikembangkan adalah seperti itu. Itu udah bertanya, makasih. Terima kasih. Langsung aja. Jadi yang pertama, pendidikan anak-anak itu adalah dari usia 0 sampai 12 tahun yang saya siapkan tadi Pak, yang saya katakan tadi ya, di tangan orang tua, gitu maksudnya. Di tangan orang tua, kita sendiri sebagai orang tua bisa pegang kendali anak tersebut adalah usia 0 sampai 12 tahun. Maka dia bisa membangun karakternya, membangun kreativitas, noble attitude-nya, intellectual curiosity-nya, kita bangun di saat itu. Nah, bagaimana ketika dia sudah melewati masa 12 tahun gitu. Ketika melewati masa 12 tahun yang akan mendidik adalah lingkungannya. Komunitas teman-temannya, lingkungan di mana dia berada. Maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah mencarikan, mengarahkan komunitas yang benar untuk mendidik anak tersebut. Karena sudah sering bertengkar nih dengan ibu bapaknya kalau usia-usia segitu itu gitu kan, pengennya menang sendiri gitu kan, pengennya aku bener, aku nih mau gede gitu, tapi dianggapnya masih kecil gitu, sehingga ada pertentangan konflik yang terjadi. Maka untuk itu, oke, kalau gitu kita carikan komunitasnya mana, siapa orang yang paling dekat yang bisa diajak bicara selain orang tuanya. Jadi kami ini sering mendapatkan konflik ke anak-anak juga. Jadi tidak mulus-mulus banget gitu ya. Konfliknya ketika anak kami mulai remaja gitu ya, mulai suka pada orang lain gitu ya, lawan jenisnya, maka dia bilang, ibu sama dia gitu kan. Saya bilang, alhamdulillah suka, berarti kamu normal. Saya bilang, berarti kamu normal menyukai lawan jenis, normal itu. Maka tahapannya nih ada. Ketika tahapannya ada, saya bilang, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Itu pun kuncinya hanya itu saja. Kamu sekarang derajatmu kayak apa? Sudah jadi wanita baik-baik belum? Kalau belum jadi wanita baik-baik, maka kamu tidak akan dapat laki-laki yang baik-baik juga. Tingkatkan derajatmu menjadi wanita yang baik-baik, maka kamu akan disiapkan dengan itu. Itu kasus masih normal, gitu ya. Tiba-tiba ada konflik lagi. Ada konflik gak cocok sama bapak ibunya. Lama sekali jadi wanita baik-baik misalkan, atau kamu pengennya tuh ke sana gitu. Udah ada konflik seperti itu, maka dia akan lari. Larinya tidak jauh-jauh, larinya adalah ke teman-teman kami. Lari menceritakan, curhat gitu ya, ceritanya. Maka kami sekarang yakin kami akan membangun komunitas teman-teman kami dengan visi misi yang sama sebanyak-banyaknya, karena anak-anak kami pasti akan lari ke mereka.
lari ke mereka, kami tidak khawatir lagi. Karena nanti yang disampaikan itu benar. Gitu. Maka dia kan ngomong ke kami lagi, anakmu tuh kayak gini loh, tadi curhat kayak gini. Oh iya, terima kasih, berarti bisa saya selesaikan. Itu berarti kuncinya adalah mencarikan komunitas untuk anak-anak yang cocok, lingkungan yang cocok untuk mendidik mereka. Kemudian yang kedua, kita bangun di komunitas yang banyak, yang sama dengan kita, teman-teman yang oke, kemudian kita dekatkan ke anak-anak, maka dia akan lari mereka. Terjadi nih Pak. Itu. Jadi akhirnya kita melihat kemana sih NS? Ke tante Anu. Oh ya sudah. Kita udah tahu yang diomongin Mbak Anu tuh bakalan apa gitu, kita ngerti lah. Karena memang sudah satu grup. Jadi ketika dia bertengkar dengan kami, larinya gak jauh-jauh, gak ke tempat yang kami gak ngerti. Jadi lingkungannya disiapkan. Ketika dia terlepas dari kami, itu mentalnya udah keteteran ke sana. Kalau dia lagi marah sama saya, ke tempat siapa? Om Novi. Oh iya, paling sama teman saya itu akan diceritain ini itu udah paham. Nanti kan teman-teman juga gini, mau anak gue, ya wes. Kita nggak akan tanya, nomor, enggak kan? Karena kita udah paham bahwa nanti paling dia dibereskan sama kawan-kawan itu. Jadi orang ini banyak, kami dan teman-teman. Nah yang ini dibangun Pak, yang lingkungannya ini dibangun, lingkungan yang sepaham, sevisi. Kalau memberi nasihat itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang kami omongkan. Maaf betul itu. Wong kang soleh kumpulono. Ya kalau ngumpul sama orang-orang yang soleh, bukan hanya buat kita, tapi juga buat anak-anak kita. Ketika mereka larinya ke orang-orang yang kumpulan kita itu juga. Itu dahsyat. Nasihat yang sangat bernas, pantas untuk kita. Nah, kami saat ini seperti ini kami sudah membangun lingkungan buat